Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang kemarin sebagian sudah Bapak jelaskan. Baik, kita langsung saja melanjutkan materinya, dan ini adalah materi-materi kemarin yang sudah Bapak bahas. Dari mulai tujuan adanya hukum, ini sudah kemarin kita sudah bahas ya. Mudah-mudahan masih diingat dan masih bisa dipahami. Dan ini adalah contoh-contoh negara atau kota yang tentunya ada yang menegakkan hukum atau taat pada hukum. Dan kemudian ini juga kemarin sudah di dalam hukum terdapat beberapa unsur yang tanya sebagai berikut. Ini sudah kemarin. Dan ini juga sudah tentang suatu ketentuan hukum punya tugas sebagai berikut. Ini udah ya kemarin, dan ini tugasnya ya. Itu materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan tugasnya juga sudah kalian kerjakan. Dan nanti insya Allah kalau sudah dikumpulkan akan Bapak periksa ya. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang sistem hukum ya. Jadi sistem hukum itu yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah penggolongan hukum ya. Mengingat aspek kehidupan manusia itu sangat luas ya, maka cakupan hukum pun begitu luas. Oleh karena itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian ya. Nah, mari kita simak baik-baik. Hukum itu dapat digolongkan sebagai berikut. Mari kita lihat apa saja. Berdasarkan tempat berlakunya, lalu kemudian berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, lalu kemudian berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan isinya, berdasarkan cara mempertahankannya. Dan ini adalah penggolongan hukum atau pengklasifikasian hukum. Kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan untuk kita ulas satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah berdasarkan sumbernya ya. Hukum itu berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sumbernya itu dia mengambil dari aturan perundang-undangan ya. Itu dari sumbernya. Yang kedua, ada hukum kebiasaan, atau yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan ya. Jadi yang menjadi sumber dari hukumnya itu adalah kebiasaan. Ini contohnya ya. Contoh di dalam hukum kebiasaan ini adalah pidato presiden menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tidak ada dalam hukum untuk mengatur presiden berpidato, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka itu dilaksanakan oleh presiden. Itu contohnya ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian selanjutnya adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi jika suatu negara antar negara melakukan sebuah perjanjian, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang harus ditaati, dan namanya adalah hukum traktat ya. Selanjutnya adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Jadi putusan-putusan hakim itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang disebut dengan hukum jurisprudensi ya. Baik, selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya ya. Yang pertama, hukum nasional. Ini Bapak bahas satu-satu ya. Hukum nasional itu artinya hukum yang berlaku di tingkat nasional. Jadi hukum yang berlaku di sebuah negara ya secara nasional itu adalah hukum nasional. Lalu kemudian ada juga hukum internasional. Nah, kalau hukum internasional, kalau tadi nasional hanya berlaku di satu negara, kemudian kalau hukum internasional itu artinya berlaku di seluruh dunia ya, karena ini mencakup berbagai negara. Selanjutnya hukum asing. Nah, hukum asing itu artinya hukum yang berlaku di negara yang memang di luar gitu, di luar negara yang hukum nasional gitu ya. Hukum asing itu artinya hukum yang berlaku di luar lah, di luar hukum nasional. Ya, selanjutnya adalah hukum gereja. Hukum gereja ini adalah aturan-aturan gereja yang biasanya mengatur para anggotanya ya. Selanjutnya
kita bahas penggolongan hukum berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama ada hukum tertulis atau written constitution, dan ada juga hukum tidak tertulis, unwritten constitution ya. Ini berdasarkan bentuknya. Jadi ada hukum yang memang tertulis seperti undang-undang tertulis ya, tapi ada juga hukum yang memang tidak tertulis tapi itu menjadi hukum. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum. Ini adalah hukum positif, di mana hukum yang berlaku pada saat sekarang yang memang sudah berlaku disebut sebagai ius constitutum ya. Jadi berlakunya sudah berlaku menjadi hukum positif, itu adalah ius constitutum. Kemudian ada juga ius constituendum. Nah, kalau ius constituendum ini adalah hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Mungkin masih draft ya, masih draft undang-undang dan lain sebagainya, itu yang intinya hukum ini belum berlaku, tetapi ini akan menjadi suatu hukum di masa yang akan datang. Namanya adalah ius constituendum. Ingat ya, di dalam berdasarkan waktu berlakunya itu ada dua. Yang pertama ius constitutum, dan yang kedua ada juga ius constituendum. Dan ini harus kalian bisa bedakan. Ini ius constitutum adalah hukum positif, dan ius constituendum adalah hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama adalah hukum material, di mana hukum material ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu tentang dibolehkan atau tidaknya sebuah perbuatan ya yang dilakukan oleh warga negara. Kemudian selanjutnya adalah hukum formal, di mana hukum formal ini adalah hukum yang dimana hukum formal ini adalah untuk mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum material. Jadi ini contohnya, kalau hukum formal ini contohnya adalah hukum acara pidana ya. Kalau ini hukum material ini adalah hukum pidananya. Jadi materialnya hukum pidana dan hukum formalnya adalah hukum acara pidananya. Itu berdasarkan cara mempertahankannya. Selanjutnya berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, yang pertama adalah hukum publik, di mana hukum publik ini hukum yang berlaku secara umum, namanya juga publik ya, secara umum. Publik itu umum, di mana aturan ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum yang mengatur antar negara dengan warga negaranya. Ini contohnya adalah hukum pidana, lalu kemudian hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional, di mana hukum-hukum ini adalah berlaku secara umum. Nah, selain hukum publik ada juga hukum privat, di mana hukum privat ini hanya mengatur antar individu, di mana sebagai contoh hukum perdata ya. Hukum perdata ini kan membahas tentang kekayaan, waris, dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga hukum perniagaan, di mana hukum ini tidak berlaku secara umum, tapi hanya berlaku untuk mereka yang mempunyai kerjasama antar individu, yang mempunyai kerjasama di dalam perniagaan. Begitupun dengan hukum perdata ya. Baik, untuk materi tentang penggolongan hukum ini saya kira cukup sekian. Kita tidak terlalu panjang dalam membuat materinya, karena biar walaupun sedikit tapi bisa dipahami dengan baik. Nah, seperti biasa di akhir pembelajaran Bapak ingin memberikan tugas, di mana tugas ini yang akan menjadi bahan materi di pertemuan yang akan datang. Nah, tugasnya itu silahkan kalian kerjakan ya. Tugasnya ini tuliskan serta uraikan prinsip-prinsip dari negara hukum. Sumbernya seperti biasa, boleh kalian untuk membacanya di buku paket ataupun browsing di Google dan mencari video-video yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum baik di YouTube ataupun di Google ya. Selanjutnya, jawaban kalian itu akan menjadi materi pembahasan lanjutan di pertemuan yang akan datang. Ini tadi sudah Bapak sampaikan bahwa tugas kalian ini akan menjadi bahan di dalam pembahasan materi sistem hukum yang akan datang. Kalian kerjakan jadi sehingga kalian juga sudah punya pemahaman sebelumnya. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan yang selanjutnya ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya seperti biasa, dikerjakan saja di dalam kertas LK ya, tidak
mengerjakannya di Google Classroom. Alasannya sudah Bapak kemukakan di pertemuan sebelumnya, kenapa harus di kertas LK, tidak di Google Classroom. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan. Dan tolong dikasih tahu teman-teman yang tidak bisa mengakses video ini, kalian kasih tahu tugasnya dan materinya juga kalian sampaikan kembali kepada teman kalian yang tidak bisa mengakses video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.